Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda biasa dari desa kecil, mendapatkan sebuah kontrak kerja dengan gaji 100 juta per bulan dari seorang wanita Taiwan yang lumpuh di kursi roda. Lalu tanpa sengaja terjebak dalam cinta yang tak biasa, dan rahasia miliaran rupiah. Namun yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Bagus, pemuda 27 tahun asal Banyuwangi, tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis hanya karena satu lembar kontrak kerja yang ia tanda tangani tanpa banyak tanya. Sejak lulus SMA, Bagus bekerja serabutan demi membantu ibunya dan dua adik perempuannya. Ayah mereka telah tiada, tenggelam dalam kecelakaan kapal nelayan 3 tahun silam, meninggalkan keluarga kecil itu dalam belitan utang dan keputusasaan. Suatu sore, tawaran menjadi TKI di Taiwan datang dari seorang calo. Sambil menatap langit dari teras rumah reotnya, Bagus melirik sang ibu yang tengah mencuci pakaian. "Bu, kalau aku kerja di Taiwan, semua utang kita bisa lunas. Kita bahkan bisa renovasi rumah," ucapnya lirih. Ibunya memandang lama, air mata menggantung di sudut matanya. "Kamu tega ninggalin ibu?" Bagus menggenggam tangan sang ibu. "Bu, percaya sama aku. Hanya 2 tahun. Aku janji." 2 minggu kemudian, Bagus mendarat di Taipei hanya dengan sebuah ransel lusuh dan kontrak kerja di tangan. Tapi bukan ke pabrik atau restoran seperti bayangannya, melainkan ke sebuah rumah mewah di perbukitan luar kota, dikelilingi taman luas dan penjaga pribadi. Di sanalah ia bertemu wanita yang akan mengubah hidupnya, Madam Mei Lian. Mei Lian adalah janda berusia 45 tahun yang lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan mobil 7 bulan silam. Suaminya, Taipan Property, meninggal dalam kecelakaan yang sama. Tak memiliki anak, dan keluarga pun memutus hubungan karena persoalan warisan. "Dia akan menggantikan perawatmu, Madam," ucap seorang pria tua berjas rapi, Tuan Chen, pengacara keluarga. Mei Lian hanya melirik sekilas. "Kamu bisa diam?" "Saya hanya ingin bekerja, Madam," jawab Bagus. "Kalau kamu bertahan setahun penuh, kamu akan dapat 100 juta. Tapi kamu harus tinggal di sini, tanpa keluar, tanpa banyak bertanya. Kamu bukan teman, kamu pekerja. Paham?" Bagus menelan ludah. Tawaran itu seperti menjual jiwa. Tapi yang terbayang hanyalah wajah ibunya. "Saya terima." Hari-hari pertama terasa seperti di penjara mewah. Rumah itu besar, sepi, sunyi, hampir tak terdengar suara manusia. Mei Lian berbicara seperlunya, lebih sering diam, duduk di kursi roda elektriknya, membaca, menatap taman, atau menyendiri di ruang kerjanya yang penuh lukisan tua. Tugas Bagus cukup berat, membantunya mandi, makan, berpindah tempat tidur, bahkan menyuapi saat tangannya lemas. Tapi tak pernah sekalipun Mei Lian menunjukkan kelembutan. "Aku bukan lemah," katanya suatu malam saat Bagus menawarkan bantuan. "Aku hanya muak dengan orang-orang yang berpura-pura peduli." Bagus hanya diam, membersihkan lantai berlumpur bekas lintasan roda kursi. Lambat laun, Bagus mulai mengenal kebiasaan wanita itu. Suka kopi pahit, tak suka cahaya terang, benci suara TV. Hanya makan malam setelah pukul 8 malam. Tapi ada satu hal yang mengganggu. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, Mei Lian selalu menangis. Pelan, tapi cukup menusuk hati. Suatu hari, saat Mei Lian tertidur di taman, Bagus membersihkan ruang kerja dan menemukan buku lusuh tanpa judul. Di dalamnya, sebuah amplop berisi surat dengan tulisan tangan bergetar. "Jika aku meninggal sebelum dia membayar, tolong sampaikan pada dunia ini bukan kebetulan. Aku punya catatan di laci bawah meja. Mereka ingin aku hilang, karena aku tahu rahasia saham ayah." Langkah kaki terdengar. Bagus buru-buru mengembalikan surat ke tempat semula. Tapi sejak malam itu, hatinya tak tenang. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar hanya seorang perawat, atau sebenarnya alat dalam rencana yang lebih gelap? 2 bulan berlalu. Sedikit demi sedikit, sisi lain Mei Lian terkuak, bukan sekadar wanita dingin dan tertutup. Ia dulunya wanita kuat, berkelas,
dan berprinsip. Kini tampak rapuh dan ketakutan. Seolah diburu musuh tak kasat mata. Suatu malam, Bagus melihat tangan Meilian menggenggam liontin kecil. Saat dibuka, di dalamnya ada foto dirinya dengan seorang pria muda, bukan suaminya. Wajah itu tampak familiar. Tapi dari mana? Beberapa hari kemudian, Bagus menemukan ruang terkunci di gudang belakang. Itu bekas studio lukis, kata Pak Yu, sopir keluarga. Madam suka melukis dulu, sebelum kecelakaan. Tapi suara Pak Yu terdengar getir, seperti menutupi sesuatu. Sore itu hujan turun deras. Listrik padam sejenak. Bagus segera menuju kamar Madam. Ia menemukan Meilian terduduk kaku di kursi rodanya. Wajahnya pucat. Lampu, aku takut gelap, gumamnya. Tanpa pikir panjang, Bagus memeluk bahunya dari belakang, mencoba menenangkan. Saya di sini, tenang, listrik segera nyala. Dan entah bagaimana, dalam jarak yang sangat dekat, Meilian menoleh, bibir mereka bersentuhan. Bukan ciuman penuh hasrat, tapi cukup membuat waktu terasa berhenti. Meilian menarik diri. Wajahnya merah, lalu berubah dingin. Keluar dari kamar saya. Bagus tak sanggup berkata sepatah pun. Ia melangkah keluar kamar dan menatap hujan yang membasahi taman dari balik kaca. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Meilian jadi lebih pendiam. Namun tatapannya pada Bagus tak lagi sama. Ada luka di sana, ada ketertarikan, tapi juga penyangkalan. 2 hari kemudian, saat Meilian harus menemui Tuan Chen di kota untuk pemeriksaan kesehatan, Bagus memberanikan diri membuka laci bawah meja kerja, tempat yang disebut dalam surat tempo hari. Di dalamnya, ia menemukan berkas-berkas penting, fotokopi akta saham perusahaan milik mendiang suaminya, bukti transfer ke rekening atas nama Hanji, serta surat pengunduran diri dari salah satu direksi, ditulis 2 minggu sebelum kecelakaan terjadi. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas baginya, kecelakaan itu mungkin bukan sebuah kebetulan. Hanji, pria dalam liontin, bukan suami, bukan saudara, tapi seseorang yang jelas punya hubungan pribadi dengan Madam Meilian. Kenapa dia menyembunyikan semua ini? Gumam Bagus, bingung. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakang. Ia menutup laci buru-buru dan berbalik. Sedang apa kamu? Suara Meilian terdengar dingin, matanya tajam menusuk. Saya hanya membersihkan meja, Madam, jawab Bagus gugup. Meilian menatapnya lama. Kau mulai seperti mereka, ingin tahu terlalu banyak. Namun beberapa malam setelah ketegangan itu, Meilian justru mengundangnya makan malam bersama. Ini pertama kalinya sejak Bagus bekerja di rumah itu. Meja makan dihias sederhana. Musik klasik mengalun pelan. Sebotol anggur merah dibuka. Anggap saja ini malam pengakuan, ucap Meilian sembari menuang anggur. Aku tahu kau sudah membaca sesuatu dari mejaku, lanjutnya tenang. Bagus menunduk. Ia tak bisa mengelak. Hanjie, dia mantan kekasihku. Setelah suamiku meninggal, aku ingin menikahinya. Tapi dia mengkhianatiku. Dia dan para direksi, mereka menyingkirkan suamiku, dan mereka juga ingin menyingkirkanku. Matanya berkaca-kaca, namun tangannya tetap tenang menuang anggur ke gelas. Kau pikir aku lemah? Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk apa? Tanya Bagus pelan. Untuk membalas. Meilian menatapnya tajam. Dan kamu, bisa kubayar lebih dari 100 juta. Aku butuh bantuanmu. Temui orang-orang yang akan kuberi alamatnya. Serahkan dokumen ini ke pengacara yang masih kupercaya. Pastikan sahamku tidak hilang. Dan kalau aku tiada, pastikan dunia tahu kebenarannya. Bagus tertegun. Kenapa saya? Saya hanya perawat. Karena kamu satu-satunya yang tidak punya ambisi pribadi terhadapku. Dan aku tahu, kamu punya hati. Meilian menatapnya dalam-dalam. 100 juta terlalu kecil untukmu. Aku akan tambahkan 1 miliar, jika kamu bisa menyelesaikan semua ini. Bagus terdiam.
Ia tak tahu bahwa keputusan malam itu akan menyeretnya ke dalam jaringan konspirasi, bahaya, dan cinta terlarang yang mungkin akan menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa hari setelah malam itu, suasana rumah berubah. Mei Lian mulai lebih terbuka, bahkan kadang tersenyum samar pada Bagus. Tapi di balik itu, ketegangan justru meningkat. Bagus merasa seperti sedang diawasi. Bahkan saat ia sendirian menyiram taman atau di dapur. Suatu malam, saat membuang sampah ke gudang belakang, ia mendengar bisikan. Perlahan, ia mengendap ke arah suara itu dan mendapati pintu studio lukis. Biasanya terkunci, terbuka. Dengan jantung berdebar, Bagus masuk. Ruangan itu gelap, berdebu, dipenuhi lukisan tua. Di pojok ruangan, sebuah senter kecil menyala. Seorang pria bertopi membongkar kotak-kotak. Bagus terpaku. Pria itu menyadari kehadirannya dan kabur lewat jendela kecil. Bagus mengejarnya ke taman, tapi pria itu menghilang dalam gelap. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu pada Mei Lian. Sudah kuduga, gumamnya. Mereka mencariku lagi. Siapa mereka? Tanya Bagus. Mei Lian menggenggam tangan Bagus. Orang-orang yang sama yang membunuh suamiku. Dan mereka ingin aku menyusulnya. Sejak saat itu, Mei Lian menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah Bagus lihat. Ia mulai bercerita bagaimana ia dijodohkan pada usia 23 tahun dengan pria 20 tahun lebih tua demi menyelamatkan bisnis keluarga. Pernikahanku tak pernah ada cinta, tapi aku bertahan. Sampai akhirnya aku bertemu Han Jie. Dia memberiku harapan. Lalu dia mencurinya. Bagus hanya mendengarkan. Di balkon, malam itu, angin berembus pelan. Dan dalam keheningan, terasa sesuatu yang hangat dan menyedihkan. Kadang, Mei Lian menggenggam tangan Bagus lebih lama dari yang seharusnya. Kadang ia hanya memanggil Bagus untuk menemaninya minum teh. Dan suatu malam, saat listrik kembali padam, ia memeluk Bagus erat dan menangis di dadanya. Aku takut, Bagus. Kau akan meninggalkanku juga? Bagus membalas pelukan itu. Saya akan di sini sampai semuanya selesai. Sesuai instruksi, Bagus pergi ke Taipei secara diam-diam, membawa salinan dokumen ke pengacara bernama Liu Ming. Tapi perjalanannya tak berjalan lancar. Di stasiun MRT, dua pria membuntutinya. Ia sadar saat masuk ke toilet umum, salah satunya mencoba merampas tasnya. Bagus melawan dan berhasil kabur lewat pintu belakang stasiun. Ia pulang ke rumah dengan luka lebam di pipi. Mei Lian panik melihatnya. Kau tak boleh keluar lagi. Aku salah mengirimmu. Mereka serius. Mereka ingin semua ini hilang. Mei Lian menunduk, suaranya pelan. Bagus. Kalau aku tiada, jangan tangisi aku, balaskan saja. Hubungan Bagus dan Mei Lian makin dekat. Ia tak lagi memanggilnya, Madam. Kini hanya Lian, dan wanita itu tak pernah menolak. Malam demi malam mereka habiskan bersama, di ruang baca, balkon, taman belakang. Hingga akhirnya, saat hujan turun deras seperti malam mereka pertama bersentuhan, Lian menggenggam wajah Bagus dan menciumnya. Kali ini bukan ragu-ragu, tapi penuh hasrat. Bagus tahu ini salah, tapi hatinya sudah terlanjur jatuh. Apakah kita harus seperti ini? Bisik Bagus. Tak ada yang boleh tahu, jawab Lian. Kita hanya dua orang yang terluka, saling mencari pelarian. Namun malam itu, telepon rumah berdering. Lian mengangkat, wajahnya berubah tegang. Bagaimana kau bisa tahu nomor ini? Suaranya lirih. Bagus mengawasinya dari jauh. Setelah menutup telepon, Lian masuk kamar dan mengunci diri. Esok paginya, ia mengungkap kabar mengejutkan. Han Jie akan datang ke rumah ini. Kenapa? Untuk apa? Tanya Bagus. Katanya ingin menawar damai. Tapi aku tahu dia hanya ingin menghapus jejak. 2 hari kemudian, Han Jie datang. Mobil hitam mewah. Jas mahal. Senyum licik yang sama seperti dalam foto liontin. Lian menyuruh Bagus bersembunyi.
Tapi dari balik tirai, Bagus menguping seluruh percakapan. Aku bisa kembalikan harta itu. Tapi kau harus keluar dari Taiwan dan jangan pernah buka mulut, kata Hanji datar. Aku tak takut, jawab Lian tegas. Dan aku tidak akan diam. Hanji tersenyum dingin. Sayang sekali, aku tidak datang sendiri. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lian memadamkan semua lampu luar. Rumah tenggelam dalam bayang-bayang. Hanji duduk angkuh di ruang tamu, sementara dua pria berjas hitam berdiri seperti patung di luar pagar. Bagus, diam-diam di dapur, menyelipkan pisau kecil ke balik celana. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi nalurinya berkata, bersiaplah. Lian keluar dari kamar. Dengan kursi rodanya, ia tetap tampak anggun meski wajahnya dipenuhi ketegangan. Apa sebenarnya yang kamu mau, Hanji? Warisanmu, kebungkamanmu, dan memastikan kau tidak jadi duri lagi. Salah satu anak buah Hanji masuk rumah, membawa koper logam. Perlahan membukanya, dan dari balik dapur, Bagus melihat isinya, senjata api. Ketegangan memuncak. Bagus tak tahan diam. Ia menerobos keluar. Jangan sentuh dia. Hanji terkejut. Siapa ini? Perawat, jawab Lian dengan dingin. Tapi lebih jujur dari semua orang yang pernah kucintai. Hanji tertawa kecil. Sayang, dia akan jadi saksi terakhir. Salah satu pria mengarahkan pistol ke Bagus. Tapi Lian, secepat kilat, menabrakkan kursi rodanya ke meja kaca. Pecahan berserakan. Semua orang teralih. Bagus melompat, menendang senjata, membanting lawannya ke dinding. Keributan hebat. Lian meraih koper logam, melemparkannya ke Bagus. Simpan. Pergilah sekarang. Tidak. Saya tidak akan tinggalkan Madam. Lian menatapnya penuh luka. Kalau kamu mati, siapa yang akan cerita kebenarannya? Dengan berat hati, Bagus kabur lewat pintu belakang, membawa koper dan dokumen. Ia tahu, malam itu mengubah segalanya. Bagus melarikan diri ke kota terdekat. Naik bus malam, koper disembunyikan di bawah jaket. Di stasiun, seorang pria menunggunya, Liu Ming, pengacara yang dulu dipercaya Lian. Kalau kamu datang sendiri malam ini, kata Liu, itu berarti Lian tidak selamat. Bagus menunduk. Mereka menyusun rencana besar. Menyebarkan dokumen korupsi Hanji ke media, memviralkan kisah Mei Lian, menghubungi mantan pekerja perusahaan yang dulu jadi korban. Semuanya dimulai dari satu langkah, membuka kembali kasus kecelakaan yang selama ini dianggap tak sengaja. Dalam 2 minggu, berita itu meledak. Konspirasi atas kematian suami Mei Lian, penggelapan saham, dan pembunuhan berencana, semuanya menyeruak ke permukaan. Nama Hanji menjadi sorotan. Tekanan publik membuncah. Interpol turun tangan. Hanji kabur ke Makau, tapi akhirnya tertangkap. Bagus kembali ke rumah gunung itu. Sepi, sunyi, dingin. Di kamar Lian, hanya tersisa satu liontin kecil dan sepucuk surat. Bagus, aku tahu kamu akan kembali. Terima kasih karena tidak pergi. Terima kasih karena mencintai wanita rusak sepertiku, dan membuatku merasa hidup kembali. Jangan menangis. Hidupmu masih panjang. Gunakan uang itu untuk membangun hidup baru. Dan jaga kisah ini tetap hidup. Mei Lian. Bagus pulang ke Indonesia, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai lelaki yang membawa janji. Ia membangun klinik gratis di desanya. Memberi pekerjaan untuk mantan TKI. Hidup sederhana. Tapi setiap malam, saat hujan turun dan angin bertiup kencang, ia memejamkan mata dan mengingat seorang wanita di Taiwan. Wanita bermata sendu dan suara halus yang pernah berkata, "Kalau aku tiada, jangan tangisi aku, balaskan saja." Dan Bagus tahu, ia sudah menepati janji itu. Kini, di tanah kelahirannya yang sederhana, Bagus bukanlah pria kaya, tapi ia pria yang menang. Ia tak menumpuk harta, tapi membangun harapan, klinik kecil untuk orang-orang tak mampu,
pekerjaan bagi mantan TKI yang dulu senasib dengannya. Namun setiap kali hujan turun dan angin malam berdesir lirih, ia terdiam, memejamkan mata dan ingatannya kembali ke satu sosok yang pernah mengubah hidupnya. Melian. Wanita yang terluka, tapi tetap anggun. Yang mencintainya diam-diam dalam keterbatasan. Yang memberinya bukan sekadar uang, tapi arti hidup. Dan saat Bagus berdiri di depan klinik itu, menatap langit yang sama dengan malam perpisahan mereka, ia tersenyum tipis. Aku tidak menyesal, Lian. Aku sudah membalaskan semuanya. Karena cinta tak selalu harus memiliki, tapi cukup diabadikan dalam janji dan perjuangan yang tak pernah dilupakan. Dan kisah Bagus serta Melian akan selalu hidup di hati yang pernah benar-benar mencinta. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.